Ya piknikte salıncağa binerdim, salıncağa. Takip et beni. Halo guys, sekarang kita lagi di di mana? UPTD Kobak. Tepatnya di Bangka Tengah. Sekarang kita lagi ngerjain tugas ujian praktek biologi. Nah, sekarang lagi di kolam ikan. Ini ada kolam ikannya lah. Mau lihat? Semua komoditas ikan air tawar di sini ada. Yang pertama nila, ya. Nila ini ada, kalau untuk di BBI ini ada 3 jenis ya. Nila jaika itu berasal dari Balai Besar Ikan Air Tawar Jambi. Yang kedua nila nirwana 3. Nirwana 3 itu berasal dari Wanayasa, itu dari Balai Besar Perikanan juga yang ada di Jawa Barat. Yang ketiga nila merah, ya. Nila hitam 2, nila merah 1. Itu untuk jenis ikan nila. Terus jenis ikan bawal, jenis ikan patin, jenis lele. Lele ini dibagi 2, lele sangkuriang sama lele mutiara ya. Itu untuk lele. Terus patin di sini, patin siam dan patin jambal. Ya, itu berasal dari Balai Benih Ikan Air Tawar Sungai Gelam Jambi. Ya. Kita di sini kedatangan calon induk, kita besar sini terus menjadi induk ya. Terus di sini ada ikan mas. Ikan mas ini ada 2 jenis, majalaya dan sinyonya untuk ikan mas ya. Gurami, gurami di sini kita menggunakan gurami soang atau gurami hitam ya. Oke, kita lanjut. Lobak ini luas arealnya. Jangan ditutup ayah, tolong. Ya, terdiri dari bangunan dan bangunan hatchery. Yang ada di belakang kita itu hatchery. Ya, itu fungsi hatchery itu untuk pemijahan berjenis ikan catfish. Catfish berarti ya ikan yang mempunyai tumis seperti lele, baung, patin. Ya, dia mempunyai khusus ruangan untuk penetasan telurnya di hatchery. Kalau yang ikan bersisik seperti nila, gurami, nah dia pemijahannya di outdoor ya. Ini calon induk ini. Baiklah, saya akan menjawab. Di sini Balai Benih Ikan ini kita memproduksi benih ya, khusus benih ikan air tawar. Harga benih yang kita jualkan untuk wilayah Bangka Tengah itu ada produknya dari peraturan bupatinya dengan harga jual. Biasanya kita sudah siap kita jual di sini ukuran bak sortir 3, 4. Itu namanya bak sortir. Tapi kalau kepanjangannya 2,5 cm itu sudah siap dipasarkan ke para pembudidaya ikan yang ada di Bangka Tengah itu dengan harga Rp200 per ekor. Itu untuk ikan nila. Kalau lele, untuk lele harganya Rp150 dengan panjang 2,5 cm. Ya, istilahnya untuk umum global di sini yang biasa kita pasarkan benih nila sama benih lele. Oke, kita beralih ke penyakit. Setiap makhluk hidup pasti ada yang sakit ya. Di sini penyakit yang biasa menyerang ikan. Di sini yang pertama penyakitnya itu bersifat parasit ya. Parasit ini seperti yang biasa kita kenal pada ikan ini Aeromonas. Penyakitnya Aeromonas. Aeromonas itu biasanya dia kelihatan seperti borok ataupun korengan yang ada di luar ikan. Dia terutama biasanya ikan-ikan yang untuk Aeromonas ya. Penyakit Aeromonas ini biasa menyerang ikan yang bersisik seperti gurami dan nila. Itu dia memakan, istilahnya
menggerogoti luar tubuh dia, seperti sisik-sisik dia berbentuk kayak korengan. Jadi salah satu penyakit yang sering kita lihat di sini ya, itu penyakitnya seperti Aeromonas ya. Kalau untuk jenis kayak parasit itu biasanya ke kutu ya, kutu ikan. Kutu ikan itu biasanya menyerang di bagian insang. Tapi yang sering kalau istilahnya kalau parasit ini white spot atau black spot yang kami biasa sering yang terjadi di perikanan di kolam-kolam yang ada di Balai Benih Ikan Kobak ini. Untuk jenis parasit black spot sama white spot itu dia menyerang ikan mas ya. Kalau untuk penyakit Aeromonas dia menyerang ikan yang bersisik seperti nila dan gurami. Ya kalau Aeromonas ini kelihatannya borok ataupun gorengan. Hambatan ataupun faktor ya, faktor yang mempengaruhi untuk proses produksi pembenihan yang ada di Balai Benih Ikan Kobak ini. Yang pertama faktor alam ataupun faktor lingkungan. Faktor lingkungan atau alam biasa mencakup dengan suhu seperti kemarau, hujan, itu mempengaruhi sekali untuk proses produksi pemijahan ikan yang ada di Balai Benih Ikan Kobak. Itu pun rata-rata seperti itu faktornya, alam sama faktor lingkungan lah ya namanya. Faktor lingkungan ini mungkin dari pengaruh orang limbah, mungkin orang yang racun kebun, terus limbah racun itu mungkin jatuh ke sini, itu bisa mengakibatkan faktor juga ikan bisa mati induk-induknya kan, terus keterlambatan produksinya. Terus dari faktor lingkungan atau alam, pertama suhu sangat mempengaruhi seperti kemarau dan hujan. Kemarau kita di sini tergantung debit air, kemasukan air di sini agak terlambat ya untuk musim kemarau. Jadi proses produksi di sini agak termasuk berkurang ya. Di musim penghujan juga kurang bagus, suhunya di sini ngedrop ya, ikan bisa sakit ataupun mati di suhu di bawah rata-rata. Suhu yang bagus untuk ikan ya, suhu airnya dari 26 sampai 32 derajat Celcius itu untuk suhu air ya. Tapi kalau rata-rata di sini di Bangka ini 28 sampai 30 sudah bagus, itu untuk suhu. Kalau untuk pH yang rata-rata di Bangka ini ya 6,5 sampai 6,8 itu untuk pH air ataupun keasaman air. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kita di sini ya, kalau faktor lingkungan, kita pemijahannya kita kurangi. Percuma kita mijah kalau hujan terus ya. Pertama jumlah telur yang dikeluarkan sedikit ya, itu untuk semua jenis ikan yang ada di toko. Jadi kita kendalanya tuh di situ kan. Tapi kalau siasat kita atau kita gali, kita pemijahan yang ada di kita menggunakan itu gedung hatchery namanya. Gedung hatchery itu dia bisa menyimpan suhu yang stabil. Kita mau suhu berapa itu kita bisa naik. Itu menggunakan ruangan tidak, istilahnya pengaruhnya sedikit deh. Biasa kita kalau butuh air itu untuk penerusan telur 28 sampai 32, nah kita bisa kontrol. Jadi fungsi hatchery itu kita bisa mengontrol suhu air, penetasan telurnya kita bisa terkontrol.